Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di sana? Bersama lagi dengan kami MIP Serkendari. Pada kesempatan ini kita akan berbagi tentang tutorial bagaimana memasukkan tabel ke dalam Canva. Eh, jadi ini sekedar pengalaman saja. Waktu dulu sempat juga untuk kita kebingungan bagaimana caranya memasukkan tabel karena belum tahu seperti itu. Jadi bagi kalian atau teman-teman yang barusan menemukan channel ini, selamat datang di MIP Serkendari. Kemudian kalau umpamanya merasa nanti video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan komentar, mungkin meminta video apa saja itu yang perlu mungkin kita share seperti itu. Oke. Jadi di sini kita akan saya ingin berbagi sedikit dulu awal-awalnya ketika kita membuat, saya sendiri ya, bukan kita sih, saya membuat suatu tabel misalnya, eh, jadi saya merasa kebingungan seperti itu, merasa bingung bagaimana sih menggunakan tabel. Jadi dulu itu ini sudah ada menu tabel ya seperti ini. Kalau dulu kita terbayangnya adalah menggabungkan garisnya di copy. Nah, ini membuat kita menjadi seperti males lah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi males, kemudian paling kita hanya screenshot apa yang sudah kita buat di Excel atau di Word, habis itu kita upload hasil screenshotan dari tabel kita. Nah, sekarang sebenarnya di dalam Canva itu sudah ada tabel, hanya saja mungkin kita belum menggunakan, atau mungkin memang fitur di sini belum ada tabelnya. Kita cukup pergi ke elemen saja ya, pergi ke elemen, terus kita masuk terus saja tabel. Nah, di sini ada beberapa pilihan, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ada sekitar 15 ya. 15 tabel yang disuguhkan oleh Canva yang kita bisa modif seperti itu ya. Eh, Contohnya kita akan gunakan yang bagian ini ya. Oke. Secara defaultnya bentuknya seperti ini. Nah, nanti kita bisa menyesuaikan berapa kolom, berapa row yang kita gunakan, berapa ke kanan dan berapa ke bawah, dengan cara yang pertama, kita bisa klik sebelah sini, misalnya kita menambahkan ya, add, di sini ada delete ya. Delete berarti kita menghapus kolom yang ini, terus menambahkan sebelumnya, menambahkan setelahnya, memindahkan, dan di sini ada resize ya, seperti itu. Contoh, kita akan menambahkan sebelumnya. Jadi misalnya di sini supaya kelihatan, supaya nampak, kita tulis 001 ya. Kita tambahkan sebelumnya, berarti ada kolom lagi sebelah sini. Dan misalnya kita tambahkan setelahnya. Nah, dan misalnya kita akan menghapus bagian, misalnya sini adalah 002 ya, kita hapus kolom 002, kita tinggal klik terus delete kolom. Nah, seperti itu, cukup simpel. Nah, begitu juga dengan yang ada yang ke bawah, ini namanya apa ya, row kalau nggak salah deh ya. Jadi kita menambahkan yang ke bawah sini, sama kita bisa add before, add after. Nah, move up, move down juga bisa. Di sini kita bisa gunakan move row up. Misalnya di sini kita berikan tulisan 007, kita mau pindahkan dia ke atas. Jadi kita cukup dengan klik terus move row up. Jadi dia pindah satu tingkatan ke atas seperti itu. Oke? Nah, ini kan misalnya kita membuatnya seperti ini, lebar ya. Lebar. Contoh. Lebar. Ketika ini masih sama. Misalnya ada yang seperti ini, sama semuanya nih. Sifatnya sama. Terus misalnya kita tambahin. Nah, ini masih kebanyakan sama. Nah, nanti apabila kasusnya ya, misalnya kasusnya itu seperti ini. Ya.
kemarin kita gunakan yang seperti ini, jadi kita gunakan untuk membuat suatu buku seperti itu ya. Ketika kita menambahkan misalnya, nah biasanya ini kita geser, ini masih apa ya, masih punya berbeda dengan apa tadi modelnya dengan yang tadi. Jadi kalau ini kita geser, kita masih bisa untuk menyesuaikan per bagian seperti itu. Kalau tadi ini kita geser, nah contohnya seperti ini deh, udah bisa ya, jadi kembali bisa seperti itu. Nah ini satu bagian saja yang kita geser seperti itu, misalnya seperti ini. Contoh ya, contoh seperti ini. Nah tetapi ujung-ujungnya kita akan membuatnya atau kita akan mengembalikan dia kepada posisi yang sama, atau apa namanya ya, bentuknya atau ukurannya sama semuanya dari sini ke sini. Kita cukup klik kanan, kita pasangnya adalah oke. Nah size column to content, kalau size column ke content ini adalah ini. Nah ini size column equally, jadi klik sebelah sini terus size column equally, jadi dia akan kembali kepada bentuk yang ya kurang lebih sama. Jadi kalau kita klik lagi, kita klik di luar dulu ya, baru klik satu. Jadi kalau kita klik di sini tadi, sifatnya kalau umpamanya baru-baru saja kita ini kan apa namanya, baru-baru kita buat, otomatis semuanya akan secara default misalnya seperti ini ya. Ketika sudah kita rubah satu atau kita klik di luar, maka kita sudah bisa pindahkan salah satunya, misalnya di sini nomor, di sini nama, dan seterusnya seperti itu. Nah bagaimana dengan mengisinya? Nah di sini saya akan langsung contohkan saja mengisi. Misalnya kita memiliki apa ya, sebuah tulisan yang misalnya kopinya sama. Kan kalau umpamanya di Excel, mungkin kalau di Excel kita tinggal blok seperti ini, tapi ini tidak bisa kita blok ya. Jadi yang kita lakukan misalnya di sini tulisannya sholat, tapi kita mau kasih ke sebelah sini, ini sholat juga, ini sholat, ini sholat. Otomatis kita tinggal klik saja, terus kita klik shift, kita tahan di sini, kita shift, oh dia jadinya kayak gitu. Oke. Nah kita tahan kontrol saja, atau seperti ini, kontrol C, tahan seperti ini, ditandain kontrol V. Jadi kita ulangin, jika dia tidak berurutan ya, maka yang kita lakukan, kita klik apa yang kita akan copy dulu, karena di sini kita nggak bisa. Oh sudah bisa sih, tadi kenapa nggak bisa ya. Jadi mirip dengan Excel kalau gitu ya, seperti ini. Misalnya sholat ya, kita akan kopikan ke bawah semuanya. Nah seperti itu, jadi kita harus klik dulu, yakin. Jadi nggak boleh klik satu kali langsung geser, kita klik dulu satu kali terus geser. Nah misalnya di sini kita tulis puasa deh, puasa, terus kita ke sini, berarti kita tidak bisa blok karena akan memblok semuanya. Maka yang kita lakukan adalah klik, tahan kontrol ya, seperti ini, klik lagi, kita nah ini masih sholat, kita belum copy tadi, ulangi. Ini seperti ini, kontrol V. Nah itu saja mungkin. Jadi simpelnya ketika kita membuat apa ya, membuat tabel di Canva, mungkin dengan di Canva ini kita belum bisa memasukkan rumus, misalnya 7 di sini 8, kita coba-coba saja apakah bisa. Sama dengan iseng-iseng saja ya. Oke, tidak bisa lah seperti itu. Ini bukan Excel yang kita bisa memasukkan sebuah rumus di sini sama dengan bla bla bla, itu seperti itu. Nah jadi dengan seperti ini kita bisa membuat yang seperti ini, contohnya ya, Ctrl Z, yang seperti ini, kegiatan harian, tabel harian,
atau bahkan kita bisa membuat yang tabel seperti ini tanpa kita tidak ada lagi untuk menarik garis satu persatu, walaupun untuk template ini saya dapatkan melalui template dari Canva. Ya, dari situ saya belajar untuk mencari, ternyata bisa untuk membuat tabel di Canva. Jadi kalau teman-teman ingin membuat tabel jadwal imsakiyah, teman-teman bisa klik template, terus cari saja jadwal, contoh ya, imsakiyah misal. Nah, di sini sudah ada. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan dengan lokasi masing-masing. Nah, seperti ini. Ya, ini kalau memang sudah ada. Tetapi kalau belum ada, ya otomatis kita misalnya kebutuhan sekolah, kebutuhan bisnis, dan lain sebagainya, membuat daftar menu, seperti itu, menggunakan tabel, ya caranya kurang lebih seperti itu. Jadi, itu saja untuk tutorial singkat hari ini tentang tabel di Canva. Kalau umpamanya suka silahkan like, kalau tidak suka silahkan juga dislike, tidak apa-apa. Kalau umpamanya tidak ingin ketinggalan silahkan subscribe. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.